Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safiarya Feritonga, dan di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari ujian akhir semester mata kuliah Perancangan Kontrak dengan dosen Bapak Palian Arsinugraha SHMH. Baiklah, saya akan menjawab 10 pertanyaan yang sudah diberikan oleh dosen tadi. Baiklah, untuk pertanyaan pertama yaitu apa yang dimaksud dengan desain kontrak dan dasar hukumnya. Perancangan kontrak drafting adalah proses penyusunan dokumen perjanjian yang mengikat secara hukum antara dua pihak atau lebih. Dokumen ini merinci hak dan kewajiban masing-masing serta aturan yang harus diikuti selama periode perjanjian. Saya akan jelaskan lebih lanjut mengenai fungsi dan dasar hukumnya. Fungsi perancangan kontrak terdiri atas 1. Kepastian hukum. Kontrak memberikan kepastian hukum yang dengan mendokumentasikan kesepakatan yang dibuat secara antara para pihak. Hal ini meminimalisasi risiko segala sengketa di masa depan oleh karena suatu ketentuan yang diatur secara jelas. Yang kedua adalah perlindungan hukum. Kontrak melindungi hak dan kepentingan seseorang termasuk masing-masing pihak. Jika salah satu pihak melanggar ketentuan dalam kontrak, pihak lain memiliki hukum untuk mengajukan tuntutan. Yang ketiga, pedoman pelaksanaan. Kontrak berfungsi sebagai pedoman suatu pelaksanaan dalam kesepakatan. Ia menjelaskan detail operasional seperti waktu pelaksanaan, pembayaran, tanggung jawab, dan masing-masing pihak. Keempat ialah alat bukti. Dalam hal terjadi perselisihan, kontrak dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan untuk menegakkan hak-hak yang diatur di dalam perjanjian. Yang kelima, alat pengendalian. Kontrak mengatur mekanisme penyelesaian sengketa dan sanksi bagi pihak yang melanggar suatu perjanjian, sehingga berfungsi sebagai alat pengendalian terhadap pelaksanaan kewajiban para pihak. Selanjutnya itu adalah dasar hukumnya dalam perancangan kontrak. Nah, di Indonesia, dasar hukum perancangan kontrak terutama diatur di dalam HIR atau KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Beberapa pasal penting yang mengatur hukum mengenai kontrak ini adalah 1. Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan syarat sah suatu perjanjian yang mencakup kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu kausa yang halal atau sebab yang halal. Yang kedua, pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Ketiga, pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa perjanjian yang tidak mengikat untuk hal-hal yang secara tegas dinyatakan, tetapi juga untuk semua hal yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, dan undang-undang. Selanjutnya itu ada prinsip-prinsip umum dalam perancangan kontrak yang terdiri atas kebebasan berkontrak, para pihak untuk menentukan isi dan bentuk kontrak selama tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan kesusilaan. Yang kedua adalah itikat baik. Para pihak harus bertindak dengan itikat baik dalam melaksanakan dan menafsirkan suatu perjanjian. Ketiga, keseimbangan. Kontrak harus mengatur hak dan kewajiban para pihak secara seimbang dan tidak memihak salah satu. Jadi, kontrak itu tidak boleh berat sebelah. Dalam praktiknya, perancangan kontrak memerlukan ketelitian dan pemahaman yang mendalam mengenai aspek hukum dan komersial agar kontrak dapat memenuhi tujuan yang diinginkan dan menghindari potensi sengketa di masa depan. Soal nomor 2, menjelaskan syarat sahnya suatu kontrak beserta contohnya dan dasar hukumnya. Baiklah, dalam
hukum perdata, syarat sah suatu kontrak atau perjanjian diatur di dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau HIR. Ada 4 syarat yang harus dipenuhi agar kontrak dianggap sah. Yang pertama adalah kesepakatan para pihak atau dalam kurung konsensus. Maksudnya para pihak yang membuat kontrak harus setuju atau sepakat mengenai hal-hal yang sudah diperjanjikan. Contoh, A dan B sepakat untuk menjual beli mobil dengan seharga 100 juta. Yang kedua, kecakapan untuk membuat suatu perikatan atau capability. Nah, para pihak yang membuat kontrak harus memiliki kecakapan hukum, yaitu dianggap mampu bertindak secara hukum seperti sudah dewasa, kalau di KUH Perdata umur 21 tahun ke atas, tidak berada di bawah pengampuan, tidak sedang berada dalam keadaan di luar ekspresi jiwanya, maksudnya adalah mabuk atau kondisi mental lainnya termasuk sakit jiwa. Contohnya, kontrak antara dua orang dewasa yang sehat jasmani dan rohani. Yang ketiga, suatu hal tertentu atau objek. Objek kontrak harus jelas dan tertentu, baik menjadi jenis ataupun jumlahnya. Contoh, pembelian rumah di Jalan Merdeka nomor 10 dengan luas 100 meter persegi seharga 1 miliar. Yang keempat, sebab yang halal atau legal clause. Tujuan atau isi kontrak yang tidak boleh bertentangan dengan undang-undang kesusilaan dan ketertiban umum. Contoh, kontrak untuk menjual barang-barang terlarang seperti narkotika adalah batal demi hukum karena objeknya adalah tidak halal. Balik keempat tadi, harus adanya klausula halal. Nah, dasar hukumnya ialah pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 syarat tadi. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan klausula halal atau legal clause. Jika salah satu syarat syah tidak dipenuhi, maka kontrak tersebut dapat dianggap tidak sah atau batal demi hukum. Soal nomor 3, apa saja unsur-unsur dari akta dan jelaskan beserta dasar hukumnya. Nah, akta adalah dokumen resmi yang dibuat oleh pejabat berwenang dari pihak yang bersangkutan dan berfungsi sebagai akta bukti autentik mengenai suatu perjanjian dan perbuatan hukum. Nah, dalam hukum Indonesia, akta dapat dibedakan menjadi 2 jenis utama, yaitu akta autentik dan akta di bawah tangan. Berikut adalah unsur-unsur dan dasar hukumnya. Yang pertama ialah akta autentik. Nah, akta autentik itu dibuat oleh atau di hadapan pejabat berwenang. Akta autentik harus dibuat oleh pejabat berwenang seperti notaris, PPAT atau pejabat pembuat akta tanah yang ditunjuk oleh undang-undang. Dasar hukumnya apa? Nah, dasar hukumnya adalah pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa akta autentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh pejabat umum yang berwenang di tempat akta itu dibuat. Nah, yang kedua, memiliki bentuk yang ditentukan oleh undang-undang. Nah, akta autentik harus memenuhi syarat formal yang ditentukan oleh undang-undang, tata cara penulisan, tanda tangan, dan cap yang bersangkutan. Dasar hukumnya apa? Dasar hukumnya adalah pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Yang ketiga adalah memuat keterangan yang dibuat oleh pejabat tersebut. Nah, akta autentik harus memuat keterangan atau pernyataan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang tersebut sesuai dengan apa yang disaksikan atau dicatat oleh pejabat. Dasar hukumnya adalah pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Unsur-unsur akta di bawah tangan. 1. Dibuat oleh para pihak tanpa melibatkan pejabat yang berwenang. Nah, akta di bawah tangan dibuat oleh para pihak yang berkepentingan tanpa harus di hadapan pejabatan yang berwenang. Dasar hukumnya pasal 1874 KUH Perdata yang mengatur tentang akta di bawah tangan dan menyatakan bahwa mereka memiliki pembuktian di antara para pihak yang membuatnya. Yang kedua, ditandatangani oleh para pihak. Untuk keabsahan, akta di bawah tanda tangan harus ditandatangani oleh pihak yang bersangkutan, yang dimana pihak satu dengan pihak yang lainnya.
Dasar hukumnya adalah pasal 1875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa akta di bawah tangan harus ditandatangani oleh para pihak untuk memiliki kekuatan pembuktian. Ketiga, memuat pernyataan atau perjanjian tertentu. Akta ini membuat pernyataan atau perjanjian yang disepakati oleh para pihak. Dasar hukumnya adalah pasal 1874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Nah, dasar hukum selanjutnya pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Satu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk tertentu yang ditentukan oleh suatu undang-undang atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk melakukan akta itu dibuat. Dengan memenuhi syarat unsur-unsur tersebut, akta baik otentik maupun di bawah tangan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah di pengadilan dan memiliki kekuatan hukum yang tetap dalam membuktikan peristiwa atau perbuatan hukum yang tercantum di dalamnya. Soal nomor 4. Sebutkan jenis-jenis akta dengan mengemukakan dasar hukumnya dan contohnya. Nah, akta merupakan dokumen resmi yang dibuat untuk mengabdikan atau perbuatan hukum atau peristiwa yang memiliki kepentingan hukum. Jenis akta dapat dibedakan berdasarkan para pihak yang membuatnya dan formalitas yang menyertainya. Berikut adalah jenis-jenis akta beserta dasar hukum dan contohnya. Yang pertama adalah akta otentik. Dasar hukumnya pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Suatu akta autentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dan oleh pejabat umum yang berwenang di tempat dan dari akta itu dibuat. Contohnya, akta jual beli tanah. Akta jual beli tanah dibuat oleh PPAT atau pejabat pembuat akta tanah. Terus akta notaris seperti akta pendirian usaha, wasiat, waris, perjanjian hutang. Selanjutnya adalah akta pernikahan dibuat di kantor KUA, kantor urusan agama, atau Dukcapil, kantor urusan catatan sipil. Yang kedua adalah akta di bawah tangan. Akta di bawah tangan dasar hukumnya adalah pasal 1874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur tentang akta di bawah tangan dan kekuatan pembuktiannya. Selanjutnya, pasal 1875 KUH Perdata menyatakan bahwa akta di bawah tangan harus ditandatangani oleh para pihak dan untuk memiliki kekuatan pembuktian. Contoh, perjanjian sewa menyewa, perjanjian yang dibuat antara pemilik dan penyewa properti tanpa melibatkan notaris. Terus surat perjanjian hutang piutang dibuat oleh para pihak yang berutang dan yang memberi utang tanpa melibatkan pejabat berwenang. Terus surat kuasa dibuat oleh para pihak yang memberi kuasa kepada pihak lain tanpa melibatkan notaris. Selanjutnya akta notaris. Dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Undang-Undang Jabatan Notaris mengenai tentang tugas, wewenang, dan fungsi notaris. Contoh, akta pendirian perusahaan dibuat oleh notaris untuk mendirikan badan seperti PT, CV, dan yayasan. Akta perubahan anggaran dasar dibuat oleh notaris untuk mengubah anggaran dasar atau suatu perusahaan. Yang terakhir ialah akta wasiat. Dokumen yang menyatakan kehendak seseorang tentang pembagian harta setelah meninggal. Selanjutnya ialah akta PPAT atau akta pejabat pembuat akta tanah. Dasar hukumnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Contoh, akta jual beli tanah dibuat oleh PPAT untuk mencatat transaksi jual beli. Akta hibah tanah dibuat oleh PPAT untuk mencatat pemberian tanah secara cuma-cuma. Akta tukar menukar tanah dibuat oleh PPAT untuk mencatat pertukaran kepemilikan tanah antara dua belah pihak. Akta yang selanjutnya akta pejabat catatan sipil. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan mengatur tentang pencatatan peristiwa penting oleh pejabat catatan sipil. Contoh, akta kelahiran, dokumen resmi yang mencatat kelahiran seseorang. Akta kematian, dokumen resmi yang mencatat kematian seseorang. Yang keenam, akta notulen rapat. Dasar hukum, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perserian terbatas mengatur tentang pembuatan notulen rapat dalam perusahaan. Soal nomor 5, apa yang dimaksud dengan memorandum
of Understanding atau MOT, dan apa perbedaannya dengan Memorandum of Agreement MOA dan beserta dasar hukumnya. Nah, Memorandum of Understanding atau MOU adalah dokumen yang menyatakan kesepakatan antara dua belah pihak untuk bekerja sama dalam suatu proyek kegiatan tertentu. MOU bersifat tidak mengikat secara hukum kecuali ada klausul tertentu yang menyatakannya. MOU sering digunakan untuk merinci rencana kerja sama sebelum memasuki perjanjian kerja yang lebih formal. Nah, karakteristiknya: 1. Dokumen awal. MOU adalah dokumen awal yang mencerminkan niat dan pemahaman bahwa tentang tujuan kerjasama. Yang kedua, tidak mengikat secara hukum. Biasanya MOU tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, kecuali jika ada ketentuan tertentu yang menjadikannya mengikat. Ketiga adalah fleksibel. MOU memberikan fleksibilitas untuk penyesuaian sebelum perjanjian formal ditandatangani. Contoh, dua perusahaan teknologi yang ingin mengeksplorasi kemungkinan kerjasama dalam pengembangan produk baru bisa membuat MOU setelah menandatangani kontrak formal. Nah, terus bagaimana dengan Memorandum of Agreement? Definisinya adalah dokumen yang mencerminkan kesepakatan yang lebih formal dan mengikat secara hukum antara dua belah pihak. Atau lebih lah, katakan demikian. Pihak MOU menjelaskan hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing pihak secara rinci dan spesifik. Karakteristiknya mengikat secara hukum, rinci dan spesifik. Yang ketiga adalah implementasi. Sebagai contoh, kesepakatan antara dua perusahaan mengenai pengembangan bersama dan produksi suatu produk di mana kedua belah pihak berkomitmen untuk berkontribusi sumber daya dan berbagi keuntungan. Perbedaannya MOU dan MOA adalah: pertama, status hukum. MOU biasanya tidak mengikat secara hukum dan lebih merupakan kesepakatan awal atau niat bersama. MOA mengikat secara hukum dan berfungsi sebagai formal. Nah, tujuannya: MOU menyatakan niat atau pemahaman bahwa tentang kerjasama. MOA menyatakan kesepakatan yang jelas dan spesifik tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dasar hukumnya: MOU secara hukum tidak diatur secara spesifik di dalam Undang-Undang Hukum Perdata atau undang-undang lainnya, tetapi berlaku berdasarkan prinsip hukum perjanjian yang umum dalam KUH Perdata, terutama mengenai niat baik dan kesepakatan bersama. Nah, sedangkan MOA mengacu pada pasal 1320 tentang KUH Perdata yang mengatur syarat sah suatu perjanjian seperti adanya kesepakatan para pihak, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal. MOA dapat juga mengacu pada pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa perjanjian dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Nah, soal nomor 6, jelaskan faktor yang mempengaruhi tidak sahnya kontrak sehingga kontrak tersebut dapat dibatalkan dan dijelaskan dasar hukumnya. Kontrak dapat dinyatakan tidak sah atau dapat dibatalkan jika tidak memenuhi syarat kontrak yang diatur dalam hukum perdata. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketidaksahan kontrak beserta dasar hukumnya adalah: 1. Konsensus atau tidak adanya kesepakatan. Faktornya bisa dari paksaan, penipuan, khilaf atau kekeliruan atau dwelling namanya. Terus dasar hukumnya adalah pasal 1321 KUH Perdata dan pasal 1322 KUH Perdata. Yang kedua adalah kecakapan untuk membuat satu perjanjian atau capability. Faktornya adalah ketidakcakapan hukum. Salah satu pihak itu tidak cakap hukum seperti anak di bawah umur, anak berada di bawah orang di bawah berada pengampuan, atau orang yang mengalami gangguan mental. Dasar hukumnya adalah pasal 1329 KUH Per dan pasal 1330 KUH Per. Orang yang tidak cakap ialah: 1. Anak yang belum dewasa, 2. Orang yang di bawah pengampuan. Yang ketiga adalah suatu hal tertentu atau objek. Nah, faktornya adalah ketidakpastian atau ketidaktentuan. Tidak ada objek yang jelas. Nah, dasar hukumnya pasal 1333 KUH Per. Suatu perjanjian harus memenuhi suatu pokok persoalan tertentu. Yang keempat adalah legal clause atau suatu sebab yang halal. Dasar hukumnya pasal 1335 KUH Per.
suatu perjanjian tanpa sebab atau yang telah dibuat karena satu sebab yang palsu atau terlarang tidak mempunyai kekuatan. Nah, akibat dari ketidaksahan kontrak ialah satu, restitusi atau para pihak harus dikembalikan pada posisi semula sebelum kontrak dibuat. Yang kedua, pengembalian barang atau pembayaran. Barang yang telah diserahkan berdasarkan kontrak harus dikembalikan. Dasar hukumnya ialah pasal 1446 KUHP mengatur tentang pembatalan perjanjian dan pengembalian para pihak keadaan semula. Yang ketujuh, soal ketujuh ialah jelaskan unsur-unsur perancangan kontrak dengan menyebut dasar hukum dan contohnya. Nah, dalam merancang suatu kontrak, terdapat beberapa unsur yang harus dipertimbangkan agar kontrak tersebut sah dan dapat ditegakkan secara hukum. Nah, unsurnya apa saja? Satu, pihak-pihak yang terlibat atau parties. Unsurnya, kontrak harus menyebut identitas lengkap status hukum dari para pihak atau pembuat. Nah, dasar hukumnya apa? Pasal 1320 KUHP menyatakan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan kesepakatan para pihak yang mengikatkan dirinya. Contoh, saya ambil contoh dalam sebuah kasus, sebuah kontrak sewa menyewa. Para pihak, nama lengkap dan alamat, dan para pihak menyewa, nama lengkap dan alamat harus jelas diidentifikasinya. Yang kedua, objek perjanjian atau objek. Unsur kontrak harus menjelaskan secara jelas dan spesifik tentang objek perjanjian seperti barang, jasa, atau hal yang diperjanjikan. Dasar hukumnya pasal 1333 KUHP menyatakan suatu perjanjian harus mempunyai suatu pokok persoalan tertentu. Contohnya apa? Dalam kontrak penjualan mobil, objek perjanjian adalah merek mobil, model, nomor identifikasi kendaraan, dan kondisi kendaraan yang dijual. Yang ketiga, term and condition atau syarat dan ketentuan. Unsurnya harus mencakup semua syarat dan ketentuan yang disepakati oleh para pihak, harga pembayaran, waktu, dan cara pelaksanaan. Nah, dasar hukumnya gimana? Pasal 1335 KUHP. Contoh, dalam kontrak sewa menyewa rumah, syarat-syarat dan ketentuan seperti jumlah sewa bulanan, tanggal pembayaran, durasi sewa, dan tanggung jawab pemeliharaan harus dijelaskan dengan jelas. 4. Konsiderasi atau pertimbangan, consideration. Unsur harus mencakup pertimbangan yang saling menguntungkan para pihak yang terlibat. Dasar hukumnya pasal 1321 KUHP. Contoh, dalam kontrak kerjasama antara dua perusahaan, pertimbangan atau konsiderasi bisa berupa pemberian jasa atau barang masing-masing pihak. Yang terakhir ialah kesepakatan para pihak atau konsensus. Dasar hukumnya pasal 1320 KUHP. Contoh, dalam kontrak jual beli properti, para pihak harus jelas, tulus setuju terhadap harga dan kondisi penjualan. Soal nomor 8. Apa perbedaan akta autentik dan akta di bawah tangan? Jelaskan dengan mengemukakan dasar hukumnya dan contohnya. Nah, perbedaannya ialah akta autentik. Pertama, proses pembuatannya. Akta autentik itu dibuat oleh pejabat pembuat berwenang, pejabat umum pembuat berwenang, contohnya notaris ataupun PPAT. Nah, status hukumnya, akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang tinggi di mata hukum, dianggap sebagai bukti yang autentik yang sah. Contohnya, akta jual beli tanah yang dibuat oleh PPAT, akta pendirian perusahaan yang dibuat oleh notaris, misal PT, CV, yayasan. Terus dasar hukumnya pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa akta autentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk ditentukan oleh undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu tepat akta itu dibuat. Akta di bawah tangan. Akta di bawah tangan dibuat oleh para pihak terlibat tanpa melibatkan pejabat berwenang. Status hukumnya, akta di bawah tangan memiliki kekuatan pembuktian yang lebih rendah dibandingkan akta autentik. Status hukumnya ya bergantung pada kekuatan pembuktian dan kesaksian yang mendukungnya. Contoh, surat perjanjian antara individu yang tidak melibatkan notaris, surat kuasa yang dibuat oleh para pihak. Dasar hukumnya pasal 1874 KUH Perdata. Soal nomor 9.
Apa yang dimaksud dengan prestasi dan apa wujud prestasi pada perjanjian kontrak? Jelaskan beserta dasar hukumnya. Nah, dalam konteks perjanjian kontrak, prestasi mengacu pada kewajiban atau tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh para pihak sesuai dengan ketentuan yang disepakati dalam kontrak. Prestasi merupakan inti dari kontrak, di mana setiap pihak menyerahkan atau melakukan sesuatu untuk mendapatkan imbalan atau manfaat dari pihak lainnya. Apa wujud dari prestasi dalam kontrak? Yang pertama, memberikan barang atau jasa. Yang kedua, melakukan tindakan tertentu. Yang ketiga, menyerahkan hak atau kewajiban. Dasar hukumnya ialah pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan demikian, wujud prestasi dalam kontrak adalah kewajiban atau tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh suatu pihak sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Keberadaan prestasi ini menjadi dasar hukum bagi pelaksana kontrak yang menjadi acuan dan menyelesaikan sengketa yang timbul akibat pelanggaran atau ketidakpenuhannya. Yang soal terakhir ialah nomor 10. Apa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum? Dan apa perbedaannya dengan wan prestasi? Jelaskan beserta dasar hukumnya dan contoh. Nah, secara definisi, wan prestasi terjadi ketika salah satu tidak memenuhi kewajiban prestasi yang telah disepakati dalam kontrak. Apa saja ciri-ciri wan prestasi? Yang pertama, ketidakmampuan atau kegagalan salah satu pihak dalam memenuhi kewajibannya. Yang kedua, bertentangan dengan isi kontrak. Yang ketiga, menyebabkan kerugian atau gangguan pada pihak lain. Bagaimana dengan dasar hukumnya? Dasar hukumnya diatur pada pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Barang siapa yang menyalahi suatu perikatan harus memberikan ganti rugi, kecuali bila mana kesalahan itu tidak dapat dianggap sebagai kesalahannya. Contoh wan prestasi misal A dan B menandatangani kontrak penjualan, di mana A setuju untuk mengirimkan barang kepada B pada tanggal tertentu dengan pembayaran telah disepakati, namun saat waktu yang telah ditentukan tiba, A gagal untuk mengirimkan barang yang telah dijanjikan kepada B. Tindakan ini merupakan wan prestasi karena A tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam kontrak. Nah, dalam contoh lainnya, semisal C dan D. C dan D telah menandatangani kontrak sewa menyewa apartemen, di mana C setuju untuk membayarkan sewa tiap bulan. Kan tetapi setelah beberapa bulan berlalu, C berhenti membayar sewa tanpa alasan yang sah. Tindakan ini juga merupakan wan prestasi. Apa alasannya? Karena C tidak memenuhi kewajiban pembayaran yang sewa sesuai dengan kontrak yang telah dijanjikan. Nah, dalam kedua contoh yang sudah saya sebutkan tadi, pelanggaran terhadap kewajiban-kewajiban kontrak oleh satu pihak menyebabkan wan prestasi yang dapat menyebabkan kerugian atau gangguan pada pihak lain. Oleh karena itu, pihak yang mengalami wan prestasi memiliki hak untuk menuntut ganti rugi atau meminta pemenuhan kontrak sesuai dengan hukum yang berlaku. Mungkin demikian jawaban-jawaban saya dari soal-soal yang telah diberikan. Atas kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.